Halo semuanya, kita akan belajar mengenai argumen dan keyword argumen. Nah, dalam memanggil fungsi, jumlah argumen yang kita masukkan biasanya harus sesuai dengan jumlah parameternya. Misalnya kalau tidak ada parameter default ya. Kalau tidak sesuai, maka akan terjadi error seperti ini. Misalnya argumennya kurang dari jumlah parameternya, maka akan ada kata-kata missing seperti ini. Kalau dia lebih dari jumlah parameternya, maka dia akan mengatakan misalnya argumen yang dibutuhkan hanya 3, seperti ini, tetapi yang diberikan 4. Kesimpulannya, jika jumlah argumen tidak sesuai dengan jumlah parameternya, maka dia akan terjadi error. Seperti itu ya. Nah, di dalam fungsi, kita dapat memasukkan argumen dengan jumlah berapapun tanpa terjadi error. Caranya adalah menggunakan keyword argumen, yaitu dengan ada tanda bintang seperti ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan namanya nggak harus args ini, bebas. Atau dengan menggunakan keyword argumen seperti ini. Nah, dia diawali dengan 2 tanda bintang seperti ini. Kalau dengan menggunakan 1 tanda bintang ini, dia akan membuat input atau argumen yang dimasukkan ke dalam fungsi menjadi sebuah tuple, seperti itu. Sedangkan kalau kita gunakan 2 tanda bintang seperti ini, input yang dimasukkan ke dalam fungsi akan menjadi dictionary. Seperti itu ya. Nah, ini adalah sintaknya. Perhatikan nama fungsi, kemudian di dalam tempat kita membuat parameter ini, kita kasih tanda bintang, kemudian nama parameternya apa. Seperti itu. Ini adalah contoh tanda bintang 1, ini adalah contoh tanda bintang 2-nya. Oke, supaya lebih jelas, kita akan langsung aja masuk ke dalam Jupyter Notebook. Oke, kita udah masuk ke dalam Jupyter Notebook. Nah, pertama-tama akan saya berikan contoh dulu, bagaimana misalnya kita menggunakan fungsi seperti pada biasanya ya. Misalnya seperti ini, saya mempunyai fungsi, nama fungsinya adalah cetak nama. Nah, di dalam fungsi ini saya masukkan 2 parameter, yaitu misalnya nama 1 dan nama 2. Nah, kemudian di bawahnya, di dalam blok fungsinya, saya ketikkan seperti ini. Fungsi print yang mengatakan nama 1 adalah nama 1. Seperti ini ya. Saya menggunakan f-string. Kemudian print nama 2 adalah nama 2. Seperti ini. Ini F-nya lupa. Oke. Nah, kalau saya jalankan fungsi ini, cetak nama ini, seperti ini. Karena dia memiliki 2 parameter, makanya kita harus memasukkan 2 argumen. Misalnya di sini adalah Ansar, misalnya gitu ya. Sama Usman misalnya. Kalau saya jalankan, nah dia akan menjalankan blok fungsinya. Print 1, print yang pertama yaitu nama 1 adalah Ansar, print yang kedua nama 2 adalah Usman. Tetapi kalau kita memasukkan namanya kurang 1, misalnya seperti ini ya. Misalnya cuma 1 argumen aja yang dimasukkan, maka dia akan terjadi error. Kalau kita memasukkan lebih dari 1, misalnya seperti ini, misalnya kita tambahkan 1 lagi hasty seperti ini. Nah, maka dia juga akan mengalami error, karena jumlah argumen tidak sesuai dengan jumlah parameternya. Nah, sekarang kita akan menggunakan yang namanya argumen dengan tanda bintang ini, yang diawali dengan tanda bintang ini. Contohnya seperti ini ya. Saya mempunyai fungsi yang sama, namanya cetak nama. Nah, kemudian di dalam parameternya, nama parameternya saya kasih bintang ini, kemudian nama parameternya, misalnya nama, seperti ini ya. Nah, kalau saya print nanti, parameter nama ini, perhatikan yang terjadi adalah, kalau saya panggil fungsi cetak nama sekarang, kemudian saya masukkan misalnya Ansar, seperti ini namanya. Kalau saya jalankan, perhatikan, Ansar ini menjadi tuple. Yang sebelumnya saya masukkan string, dia sekarang menjadi tuple. Parameter nama ini menjadi tuple. Nah, kalau saya masukkan misalnya 2 argumen, seperti ini, misalnya kayak tadi Ansar sama Usman misalnya. Kalau saya jalankan,
Nah, dia secara otomatis setiap argumen yang dimasukkan, dia akan menjadi tuple di parameter nama ini. Kalau saya tambah lagi misalnya st, nah perhatikan dia menambah anggota tuple-nya di bawahnya. Nah, dengan keyword yang diawali dengan tanda bintang ini, kita tidak perlu khawatir berapa jumlah parameter yang kita masukkan, seperti itu. Karena setiap argumen yang kita masukkan ke sini, dia akan menjadi tuple. Nah, karena sudah menjadi tuple, kita bisa mencetak namanya dengan menggunakan pengulangan atau loop, yaitu for item, misalnya in nama, kita gunakan print ya. Nah, karena kita akan menggunakan 1, 2 seperti ini, kita gunakan enumerat. Kita tambahkan di sini index. Kemudian nama ini kita masukkan ke dalam fungsi enumerat. Seperti ini. Nah, sekarang bisa kita print menggunakan string nama. Kemudian indeksnya ditambah 1, karena indeks dimulai dari 0 adalah, kemudian di sini kita masukkan itemnya. Seperti itu. Dan kita tutup stringnya, kita jalankan. Nah, sekarang kalau saya jalankan cetak nama ini, karena fungsinya udah berubah ya. Kalau saya jalankan, perhatikan. Nah, dia ngeprint pertama, ngeprint tuple-nya, yaitu parameter namanya. Kemudian berikutnya dia ngeprint nama 1, adalah, misalnya tadi adalah Ansar, Usman, Hesti. Nah, kita bisa menambahkan lagi, misalnya di sini, Joko, seperti itu. Misalnya Alex, seperti itu. Secara otomatis, dia akan masuk ke anggota tuple-nya ini, dan kita bisa melakukan looping setiap anggota tuple ini, sehingga bisa menampilkan cetak nama seperti ini. Nah, itu adalah dengan menggunakan satu tanda bintang ini. Nah, kalau dia menggunakan tanda 2 bintang seperti ini, dia akan mengkonversi inputnya atau argumennya menjadi sebuah dictionary. Saya berikan contoh seperti ini. Misalnya saya mempunyai fungsi yang namanya cetak alamat. Seperti ini. Nah, kita menggunakan 2 tanda bintang sebelum nama parameternya, kemudian kita kasih di sini parameternya namanya alamat. Seperti ini ya. Sekarang kita print aja langsung parameter alamat di dalam fungsinya. Nah, untuk memanggil fungsi yang memiliki argumen yang diawali dengan 2 tanda bintang seperti ini, caranya adalah seperti ini. Cetak alamat. Kemudian di dalam kurungnya kita tulis seperti ini, misalnya nama, kita punya key, nama sama dengan, baru kita isi value-nya. Ingat ya, key sama value di argumen masih ingat kan? Misalnya value-nya adalah Ansar. Sama, kita buat sama aja, kemudian Usman. Seperti ini. Nah, kita bisa buat lagi key atau kunci yang lain, misalnya alamat. Seperti ini. Misalnya alamatnya di Penajam. Sama misalnya di Ketapang. Seperti ini ya. Nah, kita tutup listnya. Kalau kita panggil fungsinya. Nah, perhatikan dalam fungsi cetak alamat ini kan saya mengeprint parameter alamatnya yang diawali dengan 2 tanda bintang. Nah, parameter alamat ini saya masukkan argumen seperti ini. Key, kemudian sama dengan, baru value-nya. Kemudian key-nya lagi, sama dengan, baru value-nya. Nah, waktu saya cetak, dia menampilkan bentuk dictionary seperti ini. Nah, itu adalah gunanya bintang 2 ini saat kita memasukkan parameter. Seperti itu ya. Nah, karena dia mencetak alamat, saya bisa buat seperti ini. Kita gunakan looping dengan menggunakan fungsi enumerat juga, sama seperti fungsi sebelumnya. For, misalnya i. Kemudian di sini saya kasih kosong aja, karena parameter berikutnya tidak saya panggil atau tidak saya pakai. In, enumerat. Kemudian alamat. Nah, kita print sekarang. Print. Nama. Kemudian kita masukkan nama dictionary-nya, di sini adalah parameter alamat. Kita pakai string ya, di sini alamat. Nah, ingat ya cara memanggil value di dalam dictionary, kita masukkan key-nya yaitu nama. Seperti ini. Kemudian kita masukkan indeksnya. Indeks ke i, yaitu karena kita di sini kita tulisnya i, maka kita masukkan di sini juga i. Nama titik-titik beralamat di
Kita masukkan lagi, ini kita tutup dulu ya kurungnya. Kita masukkan lagi sama alamat, nama parameternya, kemudian sekarang kita masukkan alamatnya. Ini kita tutup, kemudian kita panggil indeksnya, kemudian kita tutup kurungnya, kemudian kita tutup f-stringnya. Oke, seperti ini. Kalau saya jalankan, kita coba ya sekarang. Argumennya namanya sama. Saya copy dulu. Kemudian kita jalankan. Apakah terjadi error? Oh, tidak. Nah, begitu ya. Itu adalah cara menggunakan dua tanda bintang sebelum nama parameter. Dia akan mengubah inputnya ini atau argumennya ini menjadi sebuah dictionary. Nah, dictionary-nya ini bisa kita gunakan. Contohnya di sini bisa saya cetak seperti ini. Oke, itu aja mengenai pembelajaran kali ini. Kita udah belajar menggunakan keyword argumen dengan menggunakan satu tanda bintang. Kemudian kita juga udah belajar menggunakan keyword argumen dengan menggunakan dua tanda bintang seperti ini. Lanjut, kita akan belajar mengenai lambda expression. Tetap semangat, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.